Shalom Bung Kecap, Shalom. aman sehat. Sehat. Dengan Bung Kecap ini nama siapa Bung Kecap? Nama lengkap boleh kasih tahu ke Beto? Jadi saya punya nama itu David Jamres Blegur. Ya. David James James Blegur. Blegur, Biasa yes. kalau di Alor panggil apa sudah? Dai. 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 Oh Ya. siap Dai. Bung Kecap ini kan dari cabang Kalabah itu. Iya. Kita mau tahu sedikit soal bagaimana dinamika cabang Kalabah sendiri. Mungkin Bung Dai boleh cerita sedikit kok supaya kau bisa tahu. Oke, baik. Terima kasih Bung Rio. Ya, siap. Senior. Ya, sehormat. Jadi untuk dinamika GMK Kelabai sendiri sejak masuknya GMK Kelabai awal dirintis sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002. Yo, 2002. Tapi melalui Kompercap GMK Kupang yang waktu itu dilakukan di gereja Galilea Parantikukur. Oh, siap. Galilea Parantikukur. Yang waktu itu tidak salah kakak Haris Amatan terpilih jadi kecap di sana. Oh, kakak Haris ya, siap. Kemudian dari situ baru cabang Kelabai kemudian dirintis menjadi calon cabang. Cabang. Dan itu kemudian di tahun 2004 itu baru GMK kemudian melakukan GMK Kelabai kemudian melakukan Kompercap yang pertama. Kompercap pertama, siap. Setelah itu memang waktu itu kan masih pakai kelas jauh waktu itu. UKW Kupang dengan Muhammadiyah Kupang. Oh, kuliahnya kelas jauh. Kelas jauh waktu oh, itu. Siap. Masih pakai kelas jauh. Sehingga memang dinamikanya tidak terlalu bagus. Tetapi seiring berjalannya waktu sampai memang berapa kali dinamikanya turun. Mengalami caretaker 2 kali gitu. Urusan sempat mengalami caretaker itu di 2000. Oh, sempat caretaker ya? Caretaker. Siap. Di 2011 dengan kemudian di 2016 tidak salah itu sempat caretaker. Sehingga kemudian baru dihidupkan kembali setelah mantan Korwil kakak Nando Paut. Oh, ya, itu dari cabang Kupang pindah berstudi ke Alor. Nah, itu baru mulai hidupkan kembali GMK Kelabai kemudian melakukan Kompercap di Pantai Daerah. Setelah itu baru mulai dihidupkan kembali dengan awal periode sudah dibentuk 4 komisariat. Jadi sekarang masih ada 4 komisariat di GMK Kelabai. Saya pikir soal dinamika di cabang soal kaderisasi memang kita lagi bergumul soal penerapan PDSPK. PDSPK ya? 2006. Karena dari awal terbentuknya hingga hari ini memang kita belum melaksanakan PDSPK itu sendiri. Karena kita yakini bahwa memang di GMK PDSPK itu sebagai jantung dari organisasi itu sendiri. Siap, betul. Sehingga itu tidak dilakukan, maka sebenarnya organisasi itu tidak hidup. Selain PA sebagai napas hidup GMK yang kita yakini. Iya, jelas ya harus PA ya. Ya, tapi PDSPK itu juga penting. Iya, siap. Tapi memang kalau pendidikan misalkan di tingkat komisariat PKTK, terus ada diskusi rutin soal isu, itu isu di medan lain, isu secara internal itu terus berjalan gitu. Saya pikir untuk sementara mungkin begitu. Oh, kan tadi Bung Kecap Dai sendiri sempat omong proses mereka dari awal rintis sampai akhirnya adanya Kompercap, terus itu berjalannya waktu itu kan sempat ada caretaker. Itu kalau boleh tahu sedikit cerita apa penyebab sampai cabang itu bisa akhirnya di caretaker begitu? Jadi saya pikir kalau untuk masalah caretaker 2 kali kepengurusan itu masalahnya sama dan hari ini masih belum bisa dihindari. Itu menjadi masih membayang-bayangi kami di BPT bahkan sampai periode ini. Masih membayangi itu soal masa bakti 2 tahun. Tapi juga karena tuntutan pekerjaan sehingga banyak mahasiswa yang setelah berstudi kembali ke kampung karena mayoritas anak-anak GMK yang ikut GMK Kelabai, mahasiswa ikut GMK Kelabai itu mayoritasnya semua dari kampung. Kalau anak-anak di kota partisipasinya jarang ikut GMKI gitu. Oh begitu? Sehingga setelah habis target 4 tahun selesai pulang. Nah, selama itu dia masih jadi pengurus aktif, tapi karena pulang akhirnya pengurus cabang tidak ada. Oh siap, itu ya alasannya karena pulang kampung sampai akhirnya tidak ada aktivitas sendiri di organisasi ya, akhirnya di caretaker. Iya, itu juga menjadi salah satu. Sehingga ada terjadi kevakuman terus tidak melakukan sidang pleno dan kemudian tunda-tunda Kompercap sampai akhirnya lewat tanggal masa bakti kan. Iya. Kalau begitu Bung Kecap sendiri terpilih jadi ketua cabang kapan?
di Kalabahi itu? Saya terpilih jadi ketua cabang waktu itu di Oktober tahun 2022. Di waktu itu kompercapnya di Wolang. Ada satu desa di pelosok di sebelah dari Wolwal. Itu ada satu desa. Ya waktu itu memang akses jalan daratnya terputus karena pasca Seroja itu. Woi, berat ya. Jadi hanya menggunakan kendaraan laut ke sana, tapi yang kecil itu bukan yang perahu besar. Sampan. Ya, tapi sudah mesinnya dilengkapi dengan mesin. Itu yang kami kompercap di sana. Kemudian akhirnya di kompercap waktu itu memang kabit-kabit tidak ada yang maju. Saya kan sekung kader waktu itu di sekung kader ya. Masa bakti 2020-2022 itu saya sebagai sekung kader. Siap. Nah, tidak ada kabit-kabit yang maju. Akhirnya Sehingga saya harus bersedia untuk melanjutkan cabang. Siap. Karena saya tidak bawa masa lalu yang masa kelam itu ulang lagi. Kemudian terulang lagi, yang kemudian mengorbankan begitu banyak mahasiswa Kristen yang punya kerinduan untuk bergame. Kita tanya sedikit, Bung Kecap sendiri studinya sudah selesai atau kemana? Sudah selesai, studi saya sudah selesai. Tahun berapa? Sudah berapa 3 tahun ini saya di luar. Selesai setelah jadi Kecap atau sebelum jadi Kecap? Selesai 1 tahun baru jadi Kecap. Oh. Alasan apa yang sampai Bung Kecap sendiri berani ambil bahwa ini sudah selesai kuliah tapi beta harus tetap jadi pengurus? Rata-rata kan orang itu kejar studi selesai cepat, itu kan dong mau supaya cepat dapat kerja. Alasan apa yang sampai Bung Kecap ambil? Kita ambil dulu ini organisasi, pimpin dulu lah, kira-kira begitu. Apa alasan mendasar kira-kira? Jadi waktu itu ceritanya agak unik juga. Saya sempat mau jadi, karena saya lihat kondisi cabang waktu itu, memang tidak ada yang mau lanjut urus cabang lagi. Itu game Kalabahi, yang BPC aktif itu. Tapi kalau dari Komseret banyak yang urus cabang. Karena itu saya ada bersama satu senior, kita ke desa, ke kampung saya untuk minta izin di orang tua. Begitu. Tapi orang tua tidak mau sama sekali. Orang tua tidak sepakat? Tidak mau. Tidak mau untuk saya maju lagi. Ya sudah cukup, kerja sudah selesai, sudah di luar 1 tahun. Jadi buang-buang uang lagi, kuliah lagi baru. Jadi fokus kerja sudah. Tapi akhirnya saya pulang kembali di Kalabahi. Saya kembali merenungkan kembali. Kemudian saya ada pada satu keputusan bahwa memang hidup ini, perjalanan hidup ke depan ini memang keputusan kita sendiri begitu, bukan keputusan orang tua. Ini pilihan. Pilihan ya. Dan juga ini sebagai ungkapan syukur saya terhadap GMK. Karena GMK sudah beri banyak hal. Jadi saya pikir ini soal panggilan waktunya untuk mungkin saya harus ada di GMK untuk melayani. Begitu. Keren. Terus itu kan dinamika segala macam. Kalau proses dinamika senior cabang Kalabahi sendiri bagaimana terhadap cabang misalnya, keterlibatan senior terhadap cabang atau apa gitu, bagaimana kira-kira kalau di Alor? Jadi soal keterlibatan senior di setiap kegiatan dinamika organisasi, saya pikir presentasinya cukup baik. Cukup baik ya. Berapa total senior di cabang Kalabahi? Total senior sebenarnya itu mungkin ada di angka 500-an lebih, tetapi untuk sementara yang terdata itu ada di angka 300 lebih, itu yang terdata. Karena banyak yang kemudian kembali tidak melaporkan diri langsung ke desa, begitu langsung ada kerja di desa, begitu akhirnya banyak yang tidak terdata begitu. Berarti senior yang ada Alor ini cukup baik ya, mensupport cabang sendiri ya, sampai akhirnya cabang tetap aktif ya. Akhirnya bisa juga datang ikut konsil di Rote begitu ya. Betul. Kira-kira harapan atau keresahan apa yang teman-teman dari cabang Alor pikirkan dan akhirnya mau datang ke Rote untuk sama-sama mendiskusikan di konsil ini sendiri? Keresahan mungkin dari cabang kah, dari dinamika kampus kah, gereja kah, apa begitu? Jadi saya pikir ada banyak hal yang kita diskusikan di Kalabahi sebelum ke konsul itu. Jadi memang itu ada beberapa pergumulan yang kami bawa baik di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Yang pertama soal internal organisasi. Karena kemarin pasca dari dualisme kepengurusan. Siap. Yang kemudian semua cabang ini ke miskomunikasi, terkhususnya di wilayah 7 saja. Mulai bentrok-bentrok mulai bentrok. Ada kubu-kubuan segala macam Karena tidak komunikasi. Jadi saya pikir ini menjadi satu ruang untuk kembali kita mempererat persaudaraan itu. Hubungan persaudaraan antara cabang-cabang itu. Jadi itu menjadi sebuah keresahan cabang Alor sampai harus datang ke Rote untuk mendiskusikan itu ya. Juga kita bisa memberikan rekomendasi pikiran-pikiran yang kemudian bisa diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk GMK itu. Hal-hal yang kemudian kita bisa hindari, mungkin bisa dihindari. Terus perbaikan soal mungkin kendala-kendala dalam penataan organisasi, soal kaderisasi. Saya pikir itu penting soal internal.
tapi ada eksternal juga soal yang kita diskusi itu soal kita bawa dari game ke Kelabai itu memang Kelabai Alor itu punya banyak potensi. Ada soal potensi apa pertanian, pariwisata yang bagus. Yo, pantai bagus ya, Alor. Pantai bukan pantai tapi ada soal dia punya pariwisata, Kampung ada. budaya juga Ya, bagus, religius juga banyak. Siap. Dia punya apa potensi pertanian juga bagus. Hmm. Hanya kan belum dikelola secara baik. Jadi saya pikir ini menjadi salah satu ruang untuk kita bisa sampaikan di Konsil untuk kemudian mungkin pengurus pusat bisa teruskan itu ke ibu kota begitu. Siap. Saya pikir itu bisa Ya. ini dibawa. Terus kita juga lagi bergumul kemarin kita diskusi serius soal pendidikan gemit. Pendidikan gemit Kristen yang saya pikir kita di Alor itu juga diskusi serius soal itu. Itu kencang juga isunya. Isunya karena hari ini dengan regulasi pemerintah soal apa guru-guru P3K yang kemudian ini tidak ditempatkan lagi setelah lulus P3K, tidak ditempatkan lagi di sekolah asal. Ya. Ini kemudian apa berdampak buruk bagi sekolah-sekolah gemit ini. Ada sekolah-sekolah Kristen bisa krisis guru. Dan kemudian siswa juga apa pasti berpindah karena orang mau ke sekolah anak di sekolah itu dilihat dari kualitas SDM-nya bagus, fasilitasnya lengkap. Gitu. Hari ini saya lihat kita masih banyak kekurangan soal kondisi itu. Di dunia pendidikan ya, terkhususnya di pendidikan apa Kristen padahal kan sesuai historis khususnya di NTT ya, tapi di Alor juga begitu. Bahwa sebelum Indonesia ini merdeka ini kan pendidikan Kristen itu sudah ada. Gereja itu ada, di mana ada gereja di situ pasti ada misi pendidikan jalan juga. Siap. Saya pikir ini salah satu saatnya mungkin bentuk negara berterima kasih lah kepada apa lembaga-lembaga yayasan yang punya kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa itu. Siap, wes keren ya. Kecap Kelabai ini bicaranya luar biasa sekali ya. Keren. Ini calon-calon pemimpin yang itu bagian dari diskusi cabang. Ya. Pemikiran kita cabang. Ketua cabang ini kita jadi. Ya. Kira-kira harapan besar apa dari Kecap sendiri dari hasil kegiatan Konsil 7 di Lautendau ini apa kira-kira harapan besarnya apa? Jadi harapan dari kami Kelabai sendiri itu kemarin kami mendiskusikan ada beberapa hal itu, termasuk salah satunya soal apa pendistribusian kader GMKI setelah nanti purna dari GMKI ke Medan Layan itu. Nah kan kebetulan kita punya forum yang namanya forum ini apa PNPS, forum senior itu, yang kemudian salah satu tugasnya diberikan itu soal pendistribusian kader GMKI setelah purna dari kepengurusan. Kebetulan tadi juga kita ketua cabang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum tentang kondisi cabang masing-masing. Akhirnya saya juga sampaikan langsung kepada pengurus pusat. Saya bilang kalau memang forum itu tidak punya fungsi atau tidak menjalankan fungsi, hanya nama saja, hanya tempat-tempat nostalgia, ngopi saja, saya pikir bubarkan saja begitu. Jangan lah. Itu pikiran agak radikal sedikit mungkin ya. Kadang-kadang mungkin jangan radikal lah. Tapi saya pikir ini dibalik dari pikiran itu pasti punya harapan yang baik supaya kita lebih progres lagi. Iya siap. Biar kader-kader cabang Alor juga bisa jadi kader-kader luar biasa ya, membangun kabupaten sendiri ya. Selain itu juga kita punya harapan supaya halal isu-isu yang kita diskusikan, misalkan kita di materi dalam bentuk materi seperti isu stunting, lingkungan yang kita diskusikan di Konsil itu tidak hanya habis di Konsil. Karena saya sudah 3 kali ikut Konsil dari GMKI waktu di Kelabahi, kemudian di Soe, kemudian datang di sudah hat-trick ini. Hat-trick ya? Cristiano Ronaldo hat-trick ini Kecap ini. Bagaimana ikut KSW, tapi kemudian saya lihat pembahasannya sepertinya habis di KSW. Hanya habis di dalam ruang sidang. Dalam ruangan. Atau dia ke Konas habis juga di forum Konas. Di Kongres habis juga di forum Kongres. Jadi sepertinya tidak ada tindak lanjut. Orang bilang hanya om doang. Hanya om doang. Jadi kita punya mau, misalkan di tingkat reguler kita pembahasan, setelah KSW mungkin kita ketemu pihak-pihak terkait, misalkan di gereja sinode GKS, ada juga pemerintah provinsi NTT, mungkin kita bisa bertemu dan kita sampaikan ini hasil dari kegiatan kami. Kalau ini pikiran kami dari GMKI, dari semua daerah yang terampung. Jadi dirumuskan jadi satu pokok pikiran terus disampaikan begitu. Jangan hanya sampaikan, kalau bisa ya dieksekusi secepatnya. Ya. Luar biasa ya Bung Kecap ini. Karmana yang terakhir betul matanya. Karmana rote pun suasana. Seberapa hari? Kegiatan seberapa hari? Kita
sampai terlambat setelah pembukaan 1 hari baru kita sampai. oh iya, cabang alur gitu. terlambat ya. Itu alasan apa? Biasanya alur itu kan bilang tutup mata, buka mata sampai. Makanya apa bisa terlambat? Itu kayaknya dulu buka mata tutup mata sampai, tapi sekarang sudah bisa. Sekarang Sekarang sudah agak bisa. berubah ya. Begitu. Kita harus pakai teknologi Harus pakai teknologi. Jadi memang kemarin ada sedikit kendala. Kita tertipu oleh jadwal kapal juga. Itu berarti update-nya yang terlambat itu. Akhirnya kita harus terlambat. Tapi Ya. kita punya niat besar untuk. Tapi tetap semangatnya hari datang ya. Karena kerinduan anggota untuk berproses, untuk belajar di KSW. Sehingga kami harus datang di rote. Saya secara pribadi belum pernah injek rote. Jadi ini pertama kalinya pengalaman datang di rote. Hati-hati tagai teo rote. Teo ini bahaya di sini. Gitu. Luar biasa. Kita berapa dengan berapa teman-teman dari cabang itu total berapa peserta berapa? Ada 12 kali. Kami semua ada 12. Ya, 12 delegasi dari cabang Kalabai. Kami BPC 5 orang ditambah dengan anggota dan pengurus komisariat. Di sana kok ada komisariat? Ada 4 komisariat. 4 komisariat ya. Hebat. Yang basisnya masih di Untri. Karena kami juga memang berencana untuk buka di Muhammadiyah, tapi memang belum lagi diupayakan. Iya. Itu menjadi pergumulan. Ya. Baik, mungkin kira-kira begitu kata pembawa cerita Omong di podcast kali ini, Omong soal GMK. Terima kasih buat Bung siapa nama? David Blego. Beta ini main lupa Bung David. Soalnya beta ada ingat serius satu nama juga David juga. Jadi beta kadang-kadang agak suka keliru. Gitu. Terima kasih Bung David untuk waktu, pikiran-pikiran. Pokoknya didoakan semoga ke depan cabang alur bisa melahirkan karir-karir luar biasa. Amin. Yang mampu membangun Kalabahi, juga bisa membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Bung. Terima kasih juga. Salam. Ya.